Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin orang-orang di lingkungan saya yang harapannya bisa memberikan kita insight positif, memberikan kita informasi, dan tentunya mungkin bisa ambil contoh dari mereka ini, gitu ya. Dan yang datang hari ini namanya Ruth. Ya, Ruth ini teman saya waktu kerja di media. Lama nggak kedengeran kabarnya, tiba-tiba dia sudah S3. Wow, sudah jadi Bu dosen. Yang dulu sama-sama saya ke sana ke sini kejar Berita. berita ya, nulis gitu ya. Tiba-tiba udah berubah jadi Bu dosen. Gitu. Makanya saya undang ke sini. Karena ternyata Ruth, di Indonesia itu orang yang mengenyam pendidikan S2 sampai S3 itu hanya 0,45%. Hmm. Dari usia produktif 15 sampai 64 tahun yang 196 juta jiwa. Mm-mm. Ya, jadi berapa tuh? Nggak sampai 1% ya? Iya. 1% aja Itu total ya, belum yang data. perempuan ya. Ya, dan itu data terbaru ya, Januari 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden waktu itu Jokowi. Jadi memang sedikit banget ya orang yang mau sekolah S2 dan S3. Buat saya itu penting, Ruth. Karena anak-anak kan kita nitipin sama guru ya, dosen. Kalau mereka punya pendidikan yang tinggi, pendidikan yang cukup, tentunya keuntungan buat kita juga. Buat masa depan bangsa ini gitulah ya kalau ngomong ya. Sayang banget gitu. Tapi memang perempuan itu banyak kendalanya. Kalau aku ngomong sama teman-temanku gitu ya Ruth ya, kenapa nggak S2 gitu ya, S2 aja. Mereka bilangnya, sayang uangnya deh buat anak-anak aja nanti sekolah gitu ya. Mm-mm. Beda. Ya, Ruth ini ibu 3 anak, tapi S2 nggak puas, lanjut S3. Jadi alasannya banget mau sekolah tinggi banget waktu itu. Oke, ini udah mulai ya Mbak Hera ya. Terus terang ini aku paling grogi di wawancara Mbak Hera ya. Jadi ingat masa-masa dulu ya Masa jadi dulu ya, wartawan ya. jadi wartawan iya. Ya, Kenapa ini Ruth? S3 ini tuh sebenarnya nggak direncanakan ya Mbak Hera ya. Jadi Oh, maksudnya itu mengalir apa adanya. Jadi pada waktu itu kan sebenarnya setelah S1 mm-mm, saya lanjut S2 ya. Jadi pada waktu umur 23 tahun mungkin ya. mm-mm. Waktu itu saya udah kelar nih S2 pada saat S2 udah kelar. ya pada saat umur 23 ya. Tiga, Heeh, satunya cuma 4 tahun. 3,5 lah, 3,5 Oh, waktu itu. Lalu kemudian lanjut. mm-mm. Nah, setelah itu awalnya berkarir di pendidikan juga ya, jadi dosen awalnya di Surabaya ya. Wow, Terus, waktu itu waktu itu udah S2 ya? sudah S2 Mbak. Oh iya iya iya, aku inget-inget. Eee, Dosen dulu. iya Heeh sempet heeh heeh. dosen, lalu kemudian, pindah karir lah ya ke, Heeh, wartawan gitu ya heeh, di, di media nasional gitu. Nah, heeh. jadi sebenarnya awalnya itu sudah berpikir bahwa nggak usah lah ngapain lanjut S3 gitu Iya. ya. Kan udah mentok di kayaknya enak nih di jurnalistik ya. Mhm Sampai mhm. akhirnya kemudian, menikah gitu ya, punya anak dan kayaknya kesulitan nih dengan waktu yang nggak fix ya untuk mengurus anak. Akhirnya saya keluar lagi, dari, dunia di media, Mhm. lalu melihat apa sih yang bisa sambil punya anak, sambil juga bekerja karena ternyata nggak tahan gitu nggak kerja ya. Iya. Waktu itu saya coba, mengajar di beberapa, universitas swasta gitu. Mmm, Sampai akhirnya kemudian setelah sudah mulai, anak udah 2 dan udah mulai bisa ditinggal, mhm. mengambil posisi permanen di kampus, swasta juga di, suatu business school lah ya Oh, di full ngajar. Jakarta full time. Heeh, full time. Nah, ternyata, pada waktu saya menjadi dosen full time gitu ya, tentu kan, apa namanya, perlu upgrade ya dari sisi keilmuan gitu. Karena Mmm. ada beberapa hal kita tuh, mentok knowledge-nya, kita nggak bisa dapat komprehensif, knowledge untuk memahami suatu, apa namanya, suatu bidang gitulah ya Itu kita ya? katakan. Ada mentoknya juga Ada ya S2 mentoknya. sebagai Jadi dosen? misalkan Oke. kita mau nulis, suatu artikel jurnal, Heeh tapi kan pemodelan yang ada itu kan complicated, dengan knowledge kita yang cuma S2 gitu ya, heeh. kita nggak bisa mempelajari kenapa itu bisa, apa, muncul mathematics-nya, formulanya. Nah, jadi padahal pada saat itu tuh untuk masuk ke jurnal-jurnal yang bagus,
kita harus bisa mengurai lah gitu ya ceritanya di, Mmm, apa namanya, di suatu teori itu. mhm, Jadi, kemudian juga melihat bahwa kalau nanti saya emang mau di dunia, apa namanya, pendidikan ataupun, mhm, di development, mhm, apa, project, mhm, berarti kan perlu knowledge di bidang, development, itu ilmu ekonomi ya, kebetulan heeh, saya di ekonomi, iya, yang dalam gitu untuk bisa meng-handle project, misalnya menjadi lead ataupun juga tadi dosen ya di bidang yang, punya expertise yang lengkap gitu. Nah itu, mhm, nah kemudian waktu itu kan usia baru, mungkin 34 ya, mhm, cuma berpikir, "Hmm, kita harus tahu nih," karena di Indonesia itu nggak mudah mhm. untuk mendapat beasiswa sebenarnya. Karena Oh kan gitu? kita kan juga, apa namanya, bersaing ya dengan, banyak kandidat lain yang mereka tuh juga punya Itu 10 tahun yang lalu mungkin atau bidang. sekarang lebih mudah? Karena kan Ah, banyak tuh beasiswa ini. nah pada saat itu, awalnya itu saya boleh sebut brand lah ya, Heeh, LPDP itu kan iya. baru aja ya Oh gitu, baru nggak waktu itu? terlalu lama pada saat saya apply. Heeh. Jadi, rekrutmennya juga nggak se-complicated sekarang gitu. Jadi pada saat itu Oh, kan saya walaupun dosen ada juga boleh, mengambil jalur yang mhm. umum gitu. Karena kan pada saat itu kalau Jalur umum kita, tuh apa? umum itu artinya, apa namanya, nggak harus terikat gitu, ada ikatan kontrak dengan, Oh apa oke. namanya, kampusnya. Kalau Iya. sekarang kan semua harus ada ikatan Mhm mhm dinasnya gitu. mhm. Nah jadi, untuk dapat beasiswa itu, memang kita harus, prepare ya dalam dalam artian prepare, dari, kualifikasi yang diperlukan. Jadi kan nggak semua apa, yang menyeleksi beasiswa itu kan tentu akan memilih orang-orang yang menurut mereka itu, akan balik dan berkontribusi pada area-area yang memang jarang, belum belum banyak Yang diisi ya, jarang? heeh. Oh oke. Yang diprediksi nanti bisa contribute lah Heeh, gitu, iya kayak gitu. iya Jadi, iya. setahun itu kita harus kayak misalkan membangun, narasi apa sih kelebihan kita dari portofolio kita juga ya, Mmm, artinya apa yang udah kita kerjakan dulu, kita buat suatu portofolio untuk kemudian nanti bisa dalam wawancara kita tunjukkan gitu. mhm. Selain juga, tes-tes seperti tes, bahasa kalau nggak salah ya, juga tes TPA dan bahasa Inggris dan itu Mhm kan mhm. umum ya, tapi Mhm. ternyata kan dalam beasiswa itu yang paling menentukan adalah wawancaranya. Iya iya. Tuh. Heeh. Jadi, untungnya pada saat itu saya sekali mencoba lolos gitu. Nah pada waktu Mhm. saya wawancara itu sebenarnya ada tuh yang udah 5 kali, 4 kali mencoba Oh, gitu. Jadi tapi saya salut ya sama heeh. teman-teman yang Mhm mhm. pada saat itu beberapa kali mencoba tetap Mhm semangat gitu. mhm. Nah itu perjuangan kenapa juga, tidak banyak orang mengambil S3 Mbak, karena Iya, memang, biayanya itu cost-nya tuh tinggi. betul, sekolahnya lama kan? Heeh. 5 6 tahun ya? Heeh, jadi kalau kita sekolah sendiri ya, nggak cari beasiswa kayak saya tadi Heeh. contohnya ya, kita tuh istilahnya mantap, makan tabungan, Gitu ya? gitu, Oh, makan tabungan gitu ya. heeh. Dan yang uniknya kan kayak misalkan beasiswa pemerintah ya, Kementerian Mhm. Keuangan tadi LPDP, dia kan hanya membiayai katakanlah, 3, 4 tahun lah, 4 tahun lah maksimum pada saat saya. Tapi schedule kuliah kita Mhm. seringkali tuh lebih. Nah itu juga menarik Mmm, nih, di angkatan saya itu kan kita ada 7 orang. mhm. Yang hampir semuanya itu beasiswa LPDP ya kalau nggak salah dan ada Jadi beasiswa ambil di mana? ini ambil di UI, Di UI? di apa namanya, di, lokal. Kan bisa Mhm. juga yang apa, di luar Luar negeri ada negeri? yang di tapi Tapi yang di di dalam sini negeri ini sedikit sekali waktu itu, jatahnya cuma 20% ya, dari total oh, pada saat itu ya. oke. Jadi karena memang pada Berarti saat memang itu maunya di sini aja, iya, jadi karena punya pada anak. pada saat itu ada juga yang menawarkan ya, maksudnya Mhm. nanti saya kasih rekomendasi kenapa kamu nggak ke luar negeri aja gitu. Itu juga Mhm. bagus sih, Mbak. Tapi Mhm. pada saat itu saya, sudah kesulitan ya, artinya saya harus anak-anak saya masih kecil Pertimbangannya berkeluarga ya? di sana Mhm. dan, saya merasa bahwa saya udah punya track lah, nanti saya mau apa gitu. Jadi, Mhm. exposure keluar baik Mhm. gitu ya, Mhm. tentu baik ya, Mhm. ini tapi dengan limitasi yang ada akhirnya saya memilih di dalam Mhm. gitu. Kira sempet ini nggak, keluar biaya sendiri? Karena lu tadi bilang cuman 4 tahun tapi Nah, ada ini beruntung sekali Mbak ekstra. saya. Mhm. Jadi, di antara 7 orang yang tadi saya bilang, Mhm. eee, yang bisa akhirnya 4 tahun itu benar-benar cuma saya. Pada akhirnya semuanya itu 8 tahun, 8 7, 8 tahun? tahun, gitu. Oh. Nah
Kenapa? Karena sekarang yang memberatkan juga orang nggak mau ngambil S3, karena sekarang itu saya nggak tahu ya apakah sekarang udah berubah, Heeh. untuk di apa namanya, promosi doktor, Mhm. which is itu, apa namanya, seremonial ujian akhir ya sebelum kita menyandang gelar Iya. doktor itu, Heeh. seorang mahasiswa S3 itu harus publish di international journal. Iya. Nah, which Mhm. is pada saat saya itu, mungkin di atas angkatan saya itu adalah pertama kali, pemerintah memberlakukan kebijakan itu. Betul. Sedangkan, di luar negeri, di Mhm. US sekalipun ya, ataupun di Jepang, nggak ada aturan seperti itu. Jadi misalkan, eee, apa promotornya melihat bahwa kayaknya udah oke nih disertasinya, tuh, Udah cukup. cukup. Lalu dia akan melakukan defense ya. Heeh. Lalu kalau, para panel penguji itu melihat bahwa dia sudah oke, ya dia akan mendapatkan gelar gitu. Nah, Oh. sedangkan di Indonesia, Mhm. itu dia harus publish, which is kadang-kadang untuk dapat Q1, Q2 itu orang tuh butuh 2 tahun untuk masuk. Sedangkan kuliahnya sendiri di sini itu masih enggak ada yang jalur riset. Ya Umumnya pada ampun. saat saya, Oh. belakangan ini taunya ada gitu, saya juga baru Heeh. tahu tuh ada. Heeh. Nah, Jadi jadi, jalurnya? eee, jadi kita tetap kuliah selama Mhm. 3 tahun. Jadi, ya wajar aja kalau teman saya itu menunda, karena kan memang tahun keempat bisa nggak sih ngejar untuk Mhm. semuanya, dan Mhm. 1 tahun matrikulasi, Mbak. Apa itu? Matrikulasi itu kayak 1 tahun masa persiapan untuk masuk ke doktor. Nah itu nggak bisa pada waktu saya itu nggak bisa dihilangin gitu loh. Jadi saya tetap Mmm. ikut setahun, berarti kan jatah beasiswa tinggal 3 tahun nih. Gimana caranya hidup dengan 3 tahun ini harus selesai Mmm. gitu. Nah, mungkin pada saat itu saya beruntung ya. Jadi, Nggak saya beruntung-beruntung banget sih. Itu pengen tahu yang lain 8 tahun terus bisa 4 tahun tuh apa nah, rahasianya? pada saat itu saya memang sebelum Punya masuk anak lagi? 2 apa udah 3 waktu itu? udah lagi hamil, Lagi hamil? anak Oke. ketiga ya. Heeh heeh. Jadi pada saat itu sebenarnya saya udah ada topik. Jadi sebelum saya ke S3 saya pernah, bekerja di development project Mhm. untuk pengumpulan data perdagangan di ASEAN. Mhm. Rupanya, ini kan isu baru di perdagangan Mhm. internasional. Iya. Nah ini saya bawa nih dari Udah awal simpen. proposal. Oh, memang banyak yang gitu sih ya. Jadi persiapan Mhm, S2, S3 tuh dari awal tuh udah disiapin mau bikin iya apa. topiknya, Heeh, jadi cepet nanti, mhm. heeh, risetnya Topik udah dan juga disiapin dari data. awal. Nah kebetulan Betul. database-nya pada saat itu kan, data, base yang internasional ini kan saya ikut membantu menyusun. Jadi tahu, Oh. coding datanya Heeh heeh. semua dan punya akses juga ke, manajer data di Geneva gitu. Jadi kita bisa Oh. utilize datanya lah gitu Heeh untuk, heeh. disertasi jika mau. Nah Mhm. ini Jadi udah nyicil dimudahkan ya, dari heeh awal udah nyicil nih heeh. gitu, heeh. Jadi dari start masuk topiknya itu, pangkat kedua kan ada lagi mata kuliah yang terkait dengan apa Iya. namanya, disertasi tetap tertahan di itu. Jadi itu Mhm. membuat waktu lebih singkat ya, gitu. Betul, itu salah Tahun satunya satu mhm, itu ya, teman-teman ya. Jadi iya, disiapin dari awal, mau tesis apa atau topiknya, disertasi apa, heeh. topiknya, Dan gitu. kalau kita menguasai Mhm, datanya, di mana mhm. orang lain belum punya data itu lebih bagus lagi. Karena Mmm. kan artinya, apa namanya, ada novelty. Jadi kan kalau di apa namanya, di S3 itu kan selalu Mhm, ditanyakan sama pengujinya, "Novelty-nya apa nih?" Gitu. Apa yang membuat, penelitian ini berbeda dengan yang lain? mhm Teori mhm, apa mungkin yang bisa dimunculkan kan mhm. gitu. Nah, Ya itu, itu sangat membantu sih kalau mhm, misalkan kita punya penguasaan data yang baru iya gitu. iya. Lu tuh dari awal memang jiwanya mau ngajar? Kayak Eee panggilannya aku mau jadi dosen, sampai kuliah langsung S2 tuh sebetulnya cita-citanya apa? Sebetulnya ya seperti anak usia 23 tahun lainnya ya, belum Heeh. punya cita-cita sih, Mbak. Oh, ketika kesempatan sekolah, sekolah aja gitu? Iya, yang pasti saya senang Oh, aja gitu ya, mhm. menguasai, hal-hal baru, kayaknya itu punya power untuk memahami suatu knowledge yang baru gitu, kayaknya seneng gitu. Oh, Itu hebat sih dulu hebat sih, Mbak. banget. Kayaknya Iya iya memahami iya. hal yang baru itu suatu hal yang menyenangkan gitu aja sih, nggak ada target harus apa sih, nggak ada. Ideal banget jadi pengajar ya, haus ilmu gitu kan, pengen tahu lagi pengen tahu lagi. Tapi pernah ada ini nggak sih Ruth, kayak sandungan gitu di tengah jalan, ngurus rumah, kuliah juga, ngajar juga? Pada saat S3 enggak, cuma ngambil project-project yang masih bisa dikerjakan, Oh di gitu. rumah gitu ya, yang hibrid, Oh, dengan di luar gitu. tapi udah nggak ngajar ya? Udah enggak, jadi Heeh memang saya heeh. resign dari kampus yang Mhm. dulu, Mau fokus mau untuk, S3? sekolah karena pada Heeh. saat, tingkat ke apa ya, 2 itu saya udah hamil lagi. Anak ketiga dan Mmm. 2 anak masih kecil-kecil ya. Mhm mhm.
Nah, itu juga challenge ya. Jadi di UI Mhm, itu, saya sebut mhm, label nggak apa-apa ya. mhm, Jadi, eee, ada namanya itu tes, preliminary ya untuk bisa kita, mengambil topik, disertasi. Jadi sebelum kita disertasi kita harus ujian teori dulu nih, Mbak. Nah, mmm, ujian teori ini diambil dari 1 tahun kita kuliah, which is karena ini ilmu ekonomi yang saya ambil ya, banyak yang based on mathematics. Yang pada saat oh, itu kan ya maksudnya saya udah lama lah ya nggak belajar mathematics dan harus, apalagi, baca gitu. mhm, Nah dan pada saat itu saya baru saja melahirkan. Ini kan berat ya, mmm, jadi jadwal mhm, untuk misalkan nih saya mhm, melahirkan sekarang, mhm, jadwal ujian itu harusnya pada saat saya melahirkan. Tapi saya minta, "Tapi kalau saya tunda, saya baru setahun lagi boleh?" Jadi saya minta, "Ya udah sebulan setelah saya melahirkan saya boleh nggak ujian susulan?" luar Ujian biasa, susulan untuk karena kalau nunggu mhm, setahun lagi kan lumayan mhm. tuh Cuti beasiswa nggak cuma sih akhirnya beasiswa? nggak pernah saya. Boleh? Cuti kuliah? Boleh tapi agak complicated ya, Heeh. persyaratannya gitu untuk di beasiswanya maupun Oh, juga di kampusnya gitu. oh gitu ya. Terus Support Mbak, terbesar siapa? support terbesar ya pasti, Si suami di suami oh suami ya, Mbak, ada 2 anak kecil di rumah gitu 2 ya? anak Mhm, dan, mhm. tentu asisten ya. Dapat Jadi asisten heeh, bagus. asisten rumah Mhm, tangga. Jadi kita mhm, jangan mhm, meremehkan juga sih Mbak, mhm, peran asisten rumah tangga ini. mhm. Jadi saya kebetulan beruntung ini asisten saya sudah tahun yang ke-15 kali, 14 tahun bersama saya gitu. Jadi, Oh, rezeki lebih juga mudah itu. ya me-manage gitu hal-hal yang di rumah karena, Mhm, mhm. kita kan perempuan ini nggak seperti laki-laki ya, kadang Mhm, pada saat kita bekerja kita selalu terpikir gimana ini, kayak kita merasa tuh, "Aduh mhm, gimana urusan anak?" Gitu. mhm, Selalu mhm. merasa nggak ideal kalau nggak tersedia buat anak. Nah itu Iya, kan juga challenge ya. heeh, iya. Dimana kalau saya tanya, teman-teman saya cowok nggak seperti itu sih, nggak seribet saya cara Iya, pikirnya gitu ya, "Kamu belajar-belajar aja gitu, ngapain mikirin anak?" Kan gitu ya. heeh. Kita kan kayak ada perasaan bersalah kalau nggak ada bersama anak gitu. Gitu, betul Sementara dunia betul. ini ya di situ kan kayak agak maskulin gitu ya. Heeh, Kita iya harus iya iya. mengedepankan rasionalitas Mhm, gitu ya. mhm. Itu waktu angkatannya Ruth lebih banyak laki-laki? Iya, jadi kita kalau nggak salah Berberapa waktu itu? 3 doang perempuan Heeh, dan sisanya sisanya laki-laki gitu. berapa orang laki-laki? Tadi kan 7 ya, berarti 7, ada 4 ada 4, oke. laki-laki. Sekarang setelah lulus lapangan pekerjaan ya, apakah orang tuh bilangnya kalau S3 paling jadi dosen, Mhm, paling jadi mhm, peneliti gitu. Menurut Ruth gimana untuk lapangan pekerjaan? Apakah instansi itu, layak gitu menampung orang yang mhm, pendidikannya S3 gitu? mhm, mhm. Mhm, Nah, kalau lapangan pekerjaan nanti tentu tergantung, area ya, Mbak. betul. Misalkan di teknik mungkin beda, ekonomi Mhm, beda. mhm, mhm, Nah, kalau di ekonomi ini, khususnya ilmu ekonomi ya, mhm, mungkin areanya bisa jadi tadi pengajar ya, terus juga, mhm. sebenarnya manajer di, apa namanya, eee, institusi internasional yang sifatnya donor itu juga bisa. Ngajar Cuma, juga? cuma Oke, memang kalau yang di donor mungkin akan diperlukan kemampuan berbahasa Inggris ya, karena kan kita mhm, akan komunikasi dengan, oke, apa mhm, namanya, donor, pihak donor. Nah itu mhm. juga bisa, atau juga menjadi ekonomis ya di, perbankan ataupun institusi keuangan, Oh, jika jadi mereka pengamat perlukan, iya. ekonomi gitu Juga, ya? beberapa, Mhm, menjadi advisor juga bisa, saya juga, apa namanya, bisa menjadi advisor di perusahaan multinasional, misalkan kalau mhm. dia terkait dengan regulasi perdagangan itu juga bisa ya, Tapi konsul. menurut lahannya sendiri luas untuk S3 ini? Maksudnya gini, sebandingkah gitu apa yang disediakan company, Mhm, apapun institusi itu dengan waktu yang dihabiskan untuk belajar, mhm. biayanya gitu untuk di Indonesia sendiri gimana sih? Nah ini menarik Mbak. Heeh. Jadi bagaimana probability kesuksesan orang setelah S3 ya, Nah, itu karena tergantung waktunya banyak iya, banget. itu Mhm, tergantung dari, biasanya. eee, apa, kemampuan dia melihat peluang. Jadi Oke. peluang itu nggak akan terbuka langsung kita diberikan peluang, nggak. Mhm. Jadi jalan berliku ya. Artinya kita menjajaki area-area mana yang butuh, expertise yang sifatnya konsultansi seperti itu, kemudian, training menjadi trainer ataupun Mhm. nah itu kan perlu networking ya. Oke. Jadi nggak cuma kita, brilliant gitu ya di kampus, terus Mhm. kita misalkan lulus cum laude, nggak gitu juga. Kita harus Mhm. punya membangun begitu kita keluar S3, kita juga perlu membangun networking. Iya.
Nah, di development ini kan bisa aja kita membangun networking misalkan ke, Mhm, government gitu ya, iya, bisa menjadi apa, advisor untuk government gitu ya, misalkan untuk menyiapkan kajian-kajian, untuk public policy yang mereka mau keluarkan, nah itu kan juga bisa. Atau ke, oke. sektor swasta misalkan tadi ya perbankan ataupun perusahaan-perusahaan yang butuh ekonomis kan, misalkan dia butuh, Iya iya analisis tentang prediksi kebijakan iya, makro dan heeh, sebagainya, iya, itu kan juga ada. gitu ya, Tapi heeh setuju Mbak, heeh, itu nggak tersedia automatically, kita harus oke, mencari. Jadi mhm, kompetisi di situ, relatif padat, tapi juga, kolaborasi sangat perlu gitu. Jadi mmm, jangan sampai karena kita berpikir ini kompetisi, kompetisi padat karena memang nggak banyak nggak banyak peluang. peluangnya. Tapi once kita punya kolaborasi dengan dokter-dokter lain, Iya iya itu iya, juga memudahkan kita gitu misalkan, gitu ya. "Saya ada job di sini tapi saya nggak bisa nih, kamu mau ambil nggak? Kayaknya expertise kamu cocok nih." Kita Biasanya bisa, research? biasanya menjadi pembicara, Oh, narasumber, oke, setelah itu juga research ya, heeh, kajian gitu, oke. kayak Terus gitu. sebagai pendidik, kapan kira-kira orang itu butuh S2, kapan orang butuh S3? Oke, Heeh pertanyaan yang sulit ya, Mbak. heeh, Mungkin nggak applied ke semua orang, tapi yes, saya melihat begini, S2 itu perlu mungkin, dari 2 ya. heeh. Mungkin pertama dari demand tempat dia bekerja misalkan. Oh, Misalkan di tempat dia bekerja itu memang butuh, skill yang mhm, lebih mendalam di bidang itu. Jadi misalkan, perlu pemahaman tentang makroekonomi yang mendalam gitu ya, mhm. sedangkan mungkin dia background-nya teknik. Tapi sekarang dia bekerja, kait dengan misalkan melihat, prospek pasar dan sebagainya karena Itu dia di banyak sih ya, marketing iya. orang terus ambil MBA Iya, gitu ya? MBA itu Heeh, perlu oke juga sih, oke Mbak. oke. Karena kan dia perlu memahami hal yang dulunya belum sempat Iya iya dikejarnya iya, gitu ya. mhm, Nah itu dia sebaiknya memilih S2 yang sifatnya, praktisi aja gitu ya, seperti tadi mmm, misalkan mhm MBA mhm program dan mhm sebagainya. mhm Atau mhm. kalau di tempat saya bekerja itu ada S2 untuk yang banyak diambil oleh government karena kita banyak membahas tentang, public policy, Wow, gitu. kebijakan Nah itu kan publik juga bisa. itu Nah, populer juga tuh. kebijakan publik Iya, nih banyak, mungkin banyak. 70% daripada mahasiswanya itu PNS. Itu juga Oh, menarik. Jadi kan kita nanti fokuskan silabusnya untuk kebutuhan pemerintah gitu. heeh, Atau perusahaan yang dia pengen tahu gimana sih pemerintah itu membuat suatu kebijakan yang idealnya maupun prakteknya saat ini gitu. mhm Nah itu juga bisa sih, Mbak. mhm. Lalu Ini kalau masuk S3 kalau S3, ini lebih tricky lagi sih sebenarnya, Mbak. heeh, Kenapa tadi angkanya sangat kecil, karena cost S3 itu tinggi. Jadi memang, orang tuh harus memikirkan pertama mhm. kemungkinan dia selesai S3-nya. Itu dulu? Iya, artinya Komitmen berarti ya? iya komitmen. Komitmen? Komitmen, Heeh karena yang lebih aneh lagi memang ya, mungkin lebih sulit di Indonesia, Mbak, kalau kita ambil kampus yang ini ya, heeh, yang baik lah, yang bagus ya. mhm mhm. Bahkan mungkin lebih sulit lulus di Indonesia dibandingkan di luar Mmm, gitu ya. mhm Nah, mhm maksudnya mhm. sulit ini lebih lamanya lah mungkin ya, Mbak, gitu ya, karena, Mhm. ada sistem yang berbeda lah yang mungkin kita Iya bisa iya. diskusi di lain waktu. Mhm. Jadi pertama harus mengukur dulu seberapa, mungkin dia menyelesaikan, karena ini tuh journey-nya itu lama. Dan Betul, menguras emosi dan banyak ya yang saya lihat tuh di lingkungan anak S3 itu akhirnya ya agak ada tekanan mental juga sih ya, gitu ya? gitu. Karena dia Heeh. lama dan di Pak Ada yang S3 keluar tengah jalan juga? ada juga, Angkatannya Ruth gitu? ada, Oh gitu? heeh. Oh. Dan kan dia nggak ada yang, menge-push ya untuk setiap hari, itu kan Mhm. tergantung orangnya. Jadi kalau dia punya inisiatif yang lebih tinggi, dia akan berusaha untuk day to day mengerjakan disertasinya seperti bekerja. Tapi kalau ada orang yang sifatnya itu harus ada supervisor untuk melakukan sesuatu, nah ini Mhm. dia nggak pasti ada kesulitan untuk selesai cepat, Mandiri ya? harus mandiri. Harus mandiri. Jadi makanya saya sering saranin tuh ke mahasiswa S2 Mbak, Heeh. kebetulan saya ngajar S2 juga Iya. ya, itu untuk kalau udah tesis kan mereka cuma punya waktu 6 bulan Mhm. untuk ngerjain, beberapa mahasiswa saya itu juga beasiswa LPDP, jadi mereka kan cuma 2 tahun tuh jatahnya. Gimana nih saya supaya saya nggak bayar lagi?" Gitu Mhm. ya, eee S3 cuma dibayar 2 tahun? S2, Oh S2, saya ini oke. kan kebanyakan S2, Mbak. Heeh. Ya kamu harus day to day ngerjain itu, setiap hari kamu duduk di depan laptopmu kerjain, gitu. Mhm. Tapi kan saya punya anak, Bu, nah ini juga berarti harus berkomunikasi gitu. Karena Mhm. kalau di rumah, ini pengalaman saya juga ya, Mbak, ya, kecuali rumahnya kondusif.
susah ngerjain, apa ya, tugas akhir gitu. Terus mencari suasana di mana kita itu bisa connect dengan apa yang kita kerjakan, Wah, walaupun kebayang di urut anaknya 2, iya, saya malah sering nyemil. ke, apa namanya, ke warung kopi yang warna hijau lah. Oh gitu ya, nongkrong di situ. Iya, supaya bisa Mhm. selesai. Iya, rezekinya adalah suaminya support Heeh. ya, yang kedua punya, apa, support system, Asisten asisten asisten, yang iya. baik gitu. Itu harus kita akui sih peran Jadi nggak asisten. gampang Agak sebetulnya ya. beda dengan pria. Kalau pria itu kan dia nggak terlalu Iya iya fokus iya, ya, kalau kita pasti dulu di rumah, logistik makanan seminggu udah ada, seminggu ya. menunya sama mbaknya seminggu, Heeh heeh, udah saya heeh siapin di kulkas gitu dari heeh, anak-anak kecil, heeh, semuanya. Dulu saya kan juga, apa, melahirkan ya, baru menyusui juga, heeh heeh. pumping juga. Nah itu disediain juga, itu bener-bener story-nya itu inilah Mbak, pasti Luar akan selalu biasa ya. dikenang gitu. Heeh. Nah, jadi tadi komitmen, 2 kemandirian, habis itu Mhm. apa lagi, Ruth? Eee, kayaknya Mhm, persisten ya. persistence. Mhm Persisten itu menurut saya penting karena mhm dalam perjalanan karena S2 maupun S3 ya dengan kadar S3 yang lebih panjang mungkin ya, mhm kita itu akan banyak, eee, apa, melalui hal-hal yang nggak terduga misalkan. Contoh kayak saya misalnya Mbak, apa, promotor saya pada saat saya promosi dokter tuh tiba-tiba, apa, menderita kanker hati ya kalau nggak salah, Oh, di pertengahan jalan. heeh heeh. Jadi, either saya ganti promotor menambah tahun atau, beliau tetap bersama saya, pada saat Mhm. itu beliau, sedang dirawat di rumah sakit, Elizabeth ya di Singapura. Oh, gitu. Jadi itu Heeh terjadi pada masa Covid, heeh sedangkan beasiswa saya tinggal mungkin jalan 7 bulan lagi, saya nggak tahu bagaimana lah itu yang penting saya kerjain aja. heeh. Saya coba masukin ke jurnal, persetujuan beliau dari kita cuma bisa email-email-an dan WhatsApp ya, karena pada saat itu beliau juga koma beberapa hari Ya kan, dia juga ampun. struggling, saya juga Mhm. itu kan Tapi dia suatu hal masih mau bantu unexpected Ruth ya, ya? Mbak, Iya iya iya, unexpected, jadi kita force harus major ya? prepare juga untuk Oke. situasi-situasi seperti itu gitu. Nah, Heeh. jadi ketika ditanyakan saya mau maju sama beliau, ya sudah. Pada saat itu akhirnya saya bahkan di ujian akhir itu beliau dari rumah sakit, Mbak. Oh. Bahkan saya memang sangat apa ya, respect lah sama beliau ini. Iya iya iya. Jadi pada hari promosi doktor, dia di Mhm rumah sakit baru dengan alat oksigen dan semuanya itu, mhm. mempromosikan saya sampai lulus doktor. Ini kan suatu hal yang nggak semua mungkin dosen mau melakukan, makanya saya sangat apresiasi sekali ya dengan promotor saya itu gitu. Mhm mhm. Itu kan unexpected situation ya, yang Iya. mungkin orang akan mengalami. Misalkan Heeh nggak cocok dengan promotornya, itu kan juga apa, antisipasi gitu. Jadi heeh. bergeraknya kita cepet, kalau ada problem, solusinya apa nih, Mhm mhm. problemnya lagi solusinya apa gitu. Mhm Jadi kita mhm. nggak, wasting time, tetap move on pada setiap Mmm, step-step mhm. berikutnya gitu sih, Sekarang Mbak. persiapan Ruth sebelum memutuskan untuk S3. Nah ini lucu, Mbak. Mhm Jadi percaya nggak percaya, saya mhm. membuat Excel file. Plus and minus gitu? Iya, cost and Oh benefit analysis. oh, Ini lucu. wah, Ini mungkin ini kayak semacam naif sih, Mbak. Jadi heeh, saya membuat misalkan expected mhm income jika mhm. S3, expected cost-nya misalnya Oh, jika saya ini. jika lewat Nah, pada dari saat itu masa saya nggak beasiswa. tahu ya, kenapa hitung-hitungannya itu akhirnya akhirnya kayaknya S3 deh. Gitu. Ada number yang setelah dihitung net apa itu ya, net benefit-nya lah gitu ya. Heeh Netnya itu bentuknya benefit heeh plus gitu. heeh. Akhirnya saya memutuskan pada itu, ya udah, saya kalau gitu apply dulu deh sekolah di mana pun lah, kalau memang situasi anak-anak masih sulit saya di Indonesia aja deh, saya Mhm apply di kampus itu. mhm. Lulus, Mbak. Setelah lulus saya pikir, "Kok sayang ya uang saya ya, gimana kalau tadi nggak pakai uang saya benefit-nya makin besar nih." Mhm Akhirnya mhm apply beasiswa. Jadi saya udah lulus mhm. dulu S3-nya baru kemudian apply beasiswa. Lulus dulu S3-nya. Lulus dulu S3-nya di kampus tersebut. Heeh, Nah, letter of acceptance-nya iya. saya pakai untuk cari beasiswa. Saya Oh tunda gitu dulu ya? kuliah masuknya di sana, itu juga bisa sih, Oh cara gitu. untuk dapat beasiswa. Oh tapi itu tuh sudah mencadangkan dana untuk kalau Bayar harus bayar sendiri, sendiri? sudah Gitu. sudah. Saya waktu Heeh, itu diterima di 2 kampus, heeh, tapi kayaknya lebih enak yang di Jakarta lah ya, deket ya, maksudnya di daerah Depok, jadi saya ambil di situ. gitu ya. Oke. Oke, udah berapa lama jadi dosen?
Berapa tahun Kalau udah? di kampus yang sekarang ya, Heeh, itu mungkin sekitar, 4 tahun ya, tapi dulu, heeh, mungkin sekitar 6 tahun di kampus swasta, berarti mhm, 10 tahun, 10 tahun, tambah yang dulu 2 tahun, berarti 12 tahun ya. 12 tahun ya? Sama yang part-time mungkin 13 lah Mbak, Oh tiga gitu. belas tahun. Ada keinginan apa lagi setelah S3? Menghadapi generasi-generasi baru yang mungkin kritis apa, persiapannya sebagai dosen apa? S3 udah selesai nih, tapi kayaknya Ruth orang senang tantangan, senang belajar kan? Nggak ada keinginan Nah lain. ini menarik nih soal kampus ya Mbak. Mhm, Approach dosen sekarang tuh nggak bisa sama yang dulu. mhm. Mungkin zaman kita dulu kan dosen itu adalah, raja ya, Satu arah ya? satu arah ya. Mhm, Jadi kalau tetap bertahan dengan cara seperti itu nggak akan mengoptimumkan hasil daripada proses pendidikan di kelas gitu ya. mhm, Jadi memang, kita memang harus apa ya, meng-adjust ya sistem pengajaran itu. Apalagi kan sekarang mahasiswa kan sebenarnya kalau resource aja Mbak, mhm. mereka tuh bisa dapat dari Di banyak, mana-mana. dari AI juga bisa. Oh, iya. Jadi apa Tugas fungsi sekarang pakai kita? Heeh. ChatGPT ya kan? Heeh, Heeh, makanya menganggap fungsi saya sebagai manajer aja di kelas gitu. Jadi misalkan, heeh, dan juga ada perbedaan ya undergraduate student dengan, heeh. student Postgraduate, di iya yang S2 itu pasti bisa. beda. Iya iya iya. S2 itu lebih mudah ngajarnya, karena apa, mereka itu Oh, udah punya motivasi emang. Mau ngapain sih mereka? iya iya, Sekalipun betul. itu motivasi cuma dapat ijazah Mbak, tapi kan itu motivasi yang Tapi kuat ya buat mereka. iya iya iya. Nah, yang Mhm, satu ini random, Mbak. Ada yang memang dia sekolah itu memang dipaksain orang tuanya. Pokoknya kamu harus bisnis school gitu ya, dia heeh, ngambil. Ada yang memang dia pengen gitu heeh, ya. Ada yang dia awalnya pengen masuk kampus tapi terlalu sibuk dengan urusan, activity mahasiswa akhirnya nggak heeh, fokus. Itu nggak macam-macam fokus. lah Iya jenis iya iya. mahasiswa di dalam. Heeh, Nah, eee, karena ini kampus negeri ya, iya. jadi, apa namanya, tetap aja harus standar kan mereka untuk, bisa dipenuhi. Nah jadi, eee, yang unik saya lihat kalau kita mendeliver Mhm. kuliah itu hanya by PPT, lalu Iya, mereka heeh. itu Baca, nyatet kayak gitu dulu. heeh, proses, Heeh. apa namanya, proses, pengambilan ekstraksi ilmunya itu agak terhambat, Mbak. Ini saya kalau saya beberapa kali itu meminta studennya untuk presentasi. Presentasi dari apa yang sudah dipelajari. Oh, Tapi kalau misalkan terlalu based on mathematics, kebetulan, heeh, perkuliahan saya kan ada juga yang dia pendekatannya mathematics ya. mhm, Nah, kalaupun kita, melakukan itu mungkin nggak hanya fokus kepada berapa hasil akhirnya, enggak, tapi mungkin, proses untuk mendapatkan ini gimana nih, iya iya prosedur iya mungkin iya gitu. iya, mhm Jadi mhm, bukan hanya result akhir, karena kan soal bisa aja berubah nanti. mhm, Tapi kan yang ingin kita bangun adalah bahwa mahasiswa itu punya critical thinking, kalau ada problem, mhm. ada solusi, prosesnya gimana untuk mendapatkan result-nya. Itu yang yang Oh, saya coba bangun ya. heeh, berhasil seperti itu? Kayaknya itu membuat kelas lebih, menyenangkan gitu loh Mbak, Lebih dibandingkan aktif? hanya perkuliahan satu arah. Jadi kadang-kadang Oh, misalkan ada problem set, "Nih problem set chapter ini, ayo 3 orang nih maju, coba mhm, ceritakan prosedurnya." Saya kadang-kadang tahu bahwa mereka sebenarnya kerja sama, mhm mhm. bahkan bisa juga mereka dapat di AI itu jawabannya Iya mungkin ya, iya karena ini kan iya, cuma latihan ya Mbak. heeh heeh Tapi setidaknya mereka bisa cerita, heeh, ada story bagaimana mhm, mereka mendapatkan, nilai itu atau angka itu, kan gitu. mmm, iya saya inget dulu Ruth aku tuh waktu kuliah ya, jadi ada dosen yang dosen S2 baru balik dari luar negeri gitu. Dia itu mau bikin kelas itu aktif. Jadi akhirnya dia datang tuh cuman gini, "Oke baca chapter sekian, habis itu kita diskusi sama-sama." Gitu kan. Itu nggak jalan waktu itu. Oh, Iya. Jadi yang ngomong tuh cuman dia doang, yang lain mmm. nggak ada yang baca, Oh, gitu. I Sampai see. akhirnya udah nyerah juga dia, akhirnya ya udah balik ke metode lama gitu. Nah, ini saya Heeh. panggil Mbak satu-satu, jadi Mmm, semua jadi deg-degan. gitu ya. Mau nggak mau Iya, persiapan ya. dan mereka kadang, joke-joke sendiri, Heeh. "Aduh Bu, kita udah berdoa dari rumah nggak kena," gitu. Jadi joke-joke sendiri akhirnya Heeh gitu. heeh heeh. Iya, tapi kalau kita nggak gilir, bener Mhm. Mbak Hera, kadang-kadang ya itu aja yang ngomong. Itu tuh aja yang ngomong, yang Iya, rajin heeh, aja, yang nggak mau baca udah ngikut aja gitu kan ya, mhm. heeh. Jadi sekarang tuh interaksinya gimana sih buat dosen dan mahasiswa tuh, mahasiswi? Percaya nggak percaya ya Mbak, Heeh heeh. sekarang itu kadang kita yang lahir di zaman
zaman apa sih kita baby Gen boomers ya, X. Gen X ya? Baby boomers, Belum Gen ya? X kita. Baby boomers tuh 60-an. Yang Masuk ke itu. udah Ah, udah jadul-jadul ini berpikir gini, "Aduh anak-anak ini bener-bener nggak sopan ya." ah, Kadang-kadang teriak sama temennya di kelas gitu ya. Ada kita mhm, sudah duduk pun mereka akan teriak, mhm. kata yang ya menurut saya itu kadang-kadang mereka ngobrol agak ya itulah cara mereka bergaul ya, berkomunikasi ya. Oh, Dan kayak respek yang tua itu kayaknya udah nggak kepikiran lagi sih sama generasi sekarang. gitu ya? Jadi Heeh mereka heeh. tuh selalu berpikir, Mhm, "Saya bisa dapat apa ya?" Gitu, mungkin lebih ke mhm, sana. mhm. Jadi tapi juga ada trikinya, generasi sekarang ini banyak juga yang fokus pada result. Jadi kita kalau ingin bermain ya, quote unquote ya, Mhm. eee, mereka kok nggak peduli sama nilai, Mbak. Yang Nggak menarik gini, peduli? peduli sama nilainya, Peduli sama tapi nilai? prosesnya nggak peduli. Oh, Jadi misalkan gini, heeh, kalau nilai udah publish nih mhm, di website iya, kan kalau misalnya itu akan banyak yang WhatsApp saya, nggak puas? nggak puas dengan nilainya. Oh, "Bu, nilai saya kan harusnya bisa begini, sebenarnya begini." Padahal ya kadang-kadang kita sudah, consider lah ya mhm, participation-nya di kelas. mhm, Dia kan care, tapi selama di kelas itu, anak-anak anak tersebut nggak pernah nanya, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa-apa, gitu. mhm. Jadi memang, mereka itu agak fokus kepada result dan ingin sesuatu yang instan. Proses belajar itu sudah sulit buat sebagian besar. Jadi contoh ya Mmm, kita dulu, mhm, eee, kita pengen tahu sesuatu itu secara komprehensif dari baca buku ya. iya, Sekarang nggak ada, hampir nggak ada nggak ini, student yang kalau nggak kita paksa nih yang baca heeh, buku. Kita kan mau tahu story-nya misalkan Mbak, model ini tuh dari mana story-nya bisa dibangun. Nah kalau bisa mereka, "Mana modelnya? Saya bisa hitung," gitu. "Nih saya mmm, hitungnya gini." Jadi, mungkin nggak semua ya, iya mungkin iya nggak semua, iya tapi, iya, majority mereka fokusnya ke sana gitu. Tapi mungkin mmm, kita balik lagi ya, mungkin kita orang tua juga suka gitu menekankan pada result sama anak-anak iya kita. sih, "Mana nilai kamu? IP mhm, kamu?" mhm, mhm Gitu kan. mhm mhm, Kita nggak tanya, "Gimana ya kamu melalui proses itu?" Gitu ya. mhm, Jadi dia merasa, ah proses itu nggak berguna, atau pada at the end of the day orang akan nanya, "Nah nilai kamu cuma segitu." Padahal mungkin anak ini tuh udah udah berjuang berusaha, mati-matian mhm, untuk dapat A, B plus mungkin. Sedangkan mhm, temennya yang lain ya mungkin dia hanya belajar ya di akhir mhm, atau dia juga sering bohong, absensi, nggak pernah datang, mhm, dia dapat A gitu. mhm, Orang akan lebih mengapresiasi, Mbak. Nah mhm, itu mungkin dari orang tua kita juga perlu ya, apa namanya, menghargai proses dari anak-anak iya. itu gitu. Nggak salah juga ya, di satu sisi mereka udah dimanjakan dengan teknologi ya, itu Iya. bilang, Ruth bilang, ada AI, ada ChatGPT, sehingga mereka merasa nggak perlu lagi budget, Yes. gitu kan. Iya. Mhm mhm. Mereka, jadi gini, proses berpikir yang seharusnya diharapkan dari sistem pendidikan tuh hilang, digantikan Iya, oleh, ya tadi ya teknologi itu, teknologi, AI heeh, dan heeh semuanya. Itu heeh, yang kita khawatirkan sih. heeh. Pendekatan yang untuk mereka nih gimana? Supaya mereka nggak jadi instan-instan juga gitu, Mhm. Ruth. Saya rasa kita, ngajar ya mungkin ya Heeh, di mengajar, pendidikan tuh perlu mhm, apalagi ya mengingatkan mereka bahwa dari pendidikan tuh yang penting proses. mmm, Jadi kita, student tuh juga kita nggak terlalu press mereka untuk, output, kita juga perlu ya dari proses belajar tuh menghargai mhm, proses mereka. Misalkan partisipasi mhm, mereka di kelas bisa kita nilai bahwa mereka juga, apa ya, berpartisipasi dengan segala kemampuan masing-masing di kelas tuh mhm. perlu juga dihargai, diberi Mhm, nilai gitu. mhm, itu mesti Nggak cuma dibicarakan dari awal ya. iya Jadi dalam mereka tahu sistem juga bahwa di iya kelas harus aktif iya. juga, heeh, Dalam kurikulumnya juga harusnya mendorong ya, heeh, mereka. Nggak cuma misalkan saya sendiri ini dosen yang melakukan itu, yang lain enggak. iya Dimotivasi juga kan akhirnya di iya kelas-kelas iya iya lain gitu iya, ya. Jadi semuanya sebenarnya harus, mendorong kembali mhm mereka untuk menghargai proses itu penting. Karena bukan mhm cuma nilai IP ini aja pada akhirnya mhm yang menentukan dia kesuksesannya ya, mhm di dalam dunia kerja. Nanti kan di dalam mhm, dunia kerja dia akan menghadapi problem-problem yang harus diselesaikan, Mbak. Tapi kalau misalkan dia iya, dari kuliah nggak biasa, ada masalah, bagaimana cara memperbaiki, ada mhm proses belajar, mhm. dia akan cepat jadi kalau dia masuk di pekerjaan, dia bosan, dia akan kabur. Besoknya lagi Iya, dan itu sekarang permasalahan generasi yang baru ini ya di dunia betul kerja. betul. Saya dengar malah ada orang tua yang anaknya baru kerja fresh Mhm graduate S1 itu tiap jam telepon ibunya. mhm. Yes. Betul ya? Iya, Heeh, karena nggak biasa melalui proses. iya 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 iya.
Jadi yang kita bahas ini sebenarnya tadi Gen Z ya, Ruth, ya. Gen Z itu lahir tahun 97 sampai 2012, artinya saat Oke. ini mereka usia 12 sampai 27 tahun, Iya. muridnya Iya, termasuk student ya, muridnya, masih masuk oke, ya. Ruth ya. Mhm. Terus, kenapa mereka ini lahir karena ada satu tahun 90-an itu perkembangan teknologi sangat masif ya, lalu ada perubahan ekonomi juga, ada krisis ekonomi Mhm. global tahun 98, lalu ada perubahan cara pandang juga dengan adanya katanya peristiwa 11 September. Itu yang mempengaruhi Mhm. mereka, mempengaruhi Mhm. kita juga orang tuanya sebagai, pendidik ya, Mhm mhm. gitu ya. Benar, karakternya manja, karena terbiasa di-pampering dengan teknologi mungkin Iya, apa heeh, mungkin buat kelas menengah iya, Mbak, kelas menengah. iya. Dan sebagian besar yang masuk ke universitas kan sekarang kelas menengah ya. Itu juga Oke. menjadi catatan pemerintah bahwa sekarang sekalipun perguruan tinggi Kelas atas negeri, menengah dan atas itu menengah maksud atas? saya. Oh, oke Nggak oke. semua di level bawah, apa namanya, gen yang sama itu juga mereka struggling dengan kehidupan mereka. Jadi ini Mhm, mungkin kita story-nya adalah menengah atas ya. atas, oke. Kalau kita bilang, cenderung manja, iya Mhm tadi ya karena, mhm apa, mungkin apa, tingkat, ekonomi kan semakin membaik ya. mhm, ya, betul. Fasilitas yang mereka Mhm dapatkan mhm semakin lebih mhm banyak gitu. mhm. Dan orang tua cenderung membuat anak nyaman. Jadi kalau ada problem ya kalau bisa jangan dihadapi lah. Orang tua memberi solusi Iya kepada anak-anaknya. iya Masuk iya aku juga sih, Mbak. iya ya. Ya, itu Bet itu kita itu tuh mungkin. kerja tuh sibuk mikirin Mhm batu-batunya mhm biar nggak mhm kesandung gitu mhm ya istilahnya ya. mhm. Betul sih ya, orang tua sekarang Itu juga terjadi di dunia pendidikan. mmm, Kadang-kadang anaknya yang bermasalah, orang tuanya membela anaknya gitu. ada grup WhatsApp juga ibu-ibu Dalam iya, negative mahasiswa. way kan. Padahal kan Heeh sebenarnya anak-anak itu nggak apa-apa dia menghadapi aja, heeh. problem dia di kampus gitu ya atau di sekolah supaya Mhm, dia, punya proses belajar. Kalau ada masalah gini gimana sih saya harus survive gitu. gitu ya. Jadi kurang survive ya Jadi kadang. bukan cuma anaknya, orang tuanya juga ya Iya, yang harus kita-kita ini juga kita-kita ini. karena kan anak itu sedikit ya, Mbak. Mhm mhm. Kalau saya kan dulu saya bersaudara 7 ya. Ini orang Juga ya? iya, jadi mungkin Lupa. kalau sendok nggak hilang mungkin nggak dicari sih, Mbak. Jadi kan kalau orang tua sekarang anak satu 2 gitu ya, kita bayangin Heeh ya, heeh. itu kan aset yang sangat berharga buat orang tua gitu. Betul betul, iya Itu iya sih. benar juga ya. Iya iya. Oke, jadi bilangnya gini nih, dalam hierarki nilai-nilai kehidupan, Gen Z ini menempatkan kepuasan spiritual, pengembangan diri, dan kesejahteraan pribadi sebagai prioritas utama. Makanya sedikit-dikit healing gitu ya, Ruth, ya. Mhm. Soal tugas gimana? Kasih Tugas tugas heeh, tugas ini sebenarnya beberapa excited ya mengerjakan, oke. karena dia pengen Heeh memberi mungkin yang terbaik ya, heeh, dalam value dia, dia ingin ini. Tapi mhm. sebagian besar sekarang mengerjakan dengan AI. Dan itu oke, Dan kadang kita susah mendeteksi sih kalau sifatnya esai umum gitu ya? dan dalam bahasa tapi bahasa Indonesia juga bisa sih, paling sulit kalau dalam bahasa Inggris ya kita tugaskan, itu kan resource-nya banyak di Google, Banyak jadi banget ya, dia bisa heeh, banyak bahasa dapat. Inggris. Oh, Sehingga triknya adalah kalau heeh saya Mbak, heeh spesifik sektor, spesifik, location, itu heeh, mungkin agak sulit dicari. Misalkan gini, misalnya? "Coba kamu analisis tingkat kemiskinan di Brebes, kelurahan ini." Nah itu mungkin susah, karena Oh, spesifik kayak ya. gitu Si ya? AI-nya kan mungkin nggak pinter ya nyari, Heeh, nggak ada data nggak sampai tersedia. sedetail itu gitu, masuk ke Itu contohnya kampung-kampung. ya kalau misalkan Iya detail iya lah. iya. Jadi mereka pun banyak menggunakan teknologi. Jadi Heeh, kayak misalkan Mbak, kalau kita berlangganan, saya nggak tahu ya ini kata mahasiswa saya, heeh heeh, yang pro ya mungkin ya kalau AI itu. heeh. Jadi bahkan misalkan dia siapin table, table-nya bisa diomong-omongin sendiri sama AI-nya, bisa di table, maksudnya bisa ada narasinya. Oh Itu kan ya? sangat membantu ya. Jadi mungkin, selain tugas yang tertulis ya perlu juga didampingi oleh tugas yang presentasi. Jadi Mmm, kan mhm sebenarnya dengan mhm. presentasi kelihatan ya, Mhm dia mhm mhm. menguasai nggak sih apa yang Gitu dia ya? heeh, Itu triknya ya? tapi kan Kasih tugas nggak yang semua dosen spesifik, rajin Mbak untuk melakukan itu gitu gitu ya, ya? Mhm gitu. Apalagi kan mhm. kita tahu kalau di PTN, itu kan gaji dosennya gaji pegawai negeri ya, nggak semua juga dan kualitas, PTN itu sendiri ataupun juga maksudnya PTS juga itu kan Mhm nggak mhm. sama, nggak equal gitu loh. Maksudnya antar Pasti, ini, betul betul itu ya, juga problem sih. betul ya lulusan daerah dengan Mhm lulusan di mhm kota besar mhm. ya mau nggak mau Dengan sekarang tuh standar masuk pekerjaan kan IP gitu.
Jadi kalau Ya, ada satu menggoreng nilai IP, heeh. tentu lulusan dia akan lebih tinggi seolah-olah kalau Mhm. seleksinya berdasarkan IP. Iya. Sehingga mau nggak mau terjadi inflasi di tingkat nilai gitu ya. Jadi Mhm bukan cuma harga mhm. Mbak yang inflasi, Bener nilai ya. pun ikut inflasi. Iya, IP itu dari zaman saya cari kerjaan Mhm tahun 90-an loh, sampai sekarang masih IP, Mbak, mhm, ya? masih. Heeh, Contohnya beasiswa aja, beasiswa itu heeh, sort-nya juga dari IP. itu ya. Mhm mhm. Heeh, IP, lamaran pekerjaan di swasta juga Mhm mungkin mhm. IP-nya harus di atas dari 3,2 misalkan Mhm mhm. 3,5 gitu. Akhirnya Mhm. setiap kampus tuh kan juga pengen ada serapan dari lulusannya karena itu menentukan akreditasinya. Mhm Nah mhm ini jadi mhm. kan semua orang ya semua kampus berlomba aja gitu. Iya 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 Nggak ada iya. yang apa namanya, akhirnya cenderung akan memberikan nilai yang lebih tinggi gitu. Betul betul ya, nggak standar sebenarnya, Nggak kata nilai itu standar. kan nggak Balik lagi ini standar. permasalahan lagi di pendidikan kita kan, Iya Mbak. iya iya. Betul betul. Oke, kalau tadi kita bicara yang negatifnya ya dari Ya, murid-muridnya, mhm. Ruth, kalau positifnya apa sih Gen Z ini? Positifnya pasti mereka lebih berani dan kreatif, Lebih berani ya? iya, dan Iya mereka iya lebih iya. kreatif, adaptasi terhadap teknologinya lebih cepat, Mhm, kemudian entrepreneurship-nya mungkin lebih baik ya. mhm Kita mhm, expect bahwa mereka itu punya entrepreneurship lebih baik, mhm, ke depan, tadi yang saya katakan juga bahwa, kreatif itu juga mendorong sebenarnya ya, probability ada nggak nanti sektor-sektor usaha baru yang bisa berkembang gitu iya ya. iya, mhm, Tapi ya tadi, creativity ini harus balance juga kadang mereka, menemui unexpected situation mereka jadi stres, dan mereka mmm, mudah untuk apa namanya, stres ya, iya iya gitu. iya, Tapi kita, kita apresiasi bahwa mereka ini anak yang lebih berani dibanding generasi kita, Mbak, gitu ya? lebih berani. Mhm, Jadi, berani menemukan ide-ide baru yang kalau kita tuh, nggak mungkin gitu ya, buat mereka mhm, itu bisa mungkin, mmm, gitu. mhm Itu mhm, juga positif sih sebenarnya untuk ekonomi ya. positif, heeh. Ada kekhawatiran nggak sih dengan dimanjakannya mereka dengan, apa, teknologi seperti ini, Ruth, untuk ke depannya Mmm, mereka? teknologi dalam arti mereka boleh dari Ya, source-nya banyak banget, tinggal iya, copy paste. setuju Mbak, tadi itu, Mhm, ada kemampuan belajar yang hilang. Jangan sampai nanti AI lebih pintar daripada orang. Nah itu yang sedang dikhawatirkan kan. mhm mhm mhm, Jadi, karena kita menganggap bahwa saat ini ya kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai tools, tapi mhm, kita di usia-usia di mana seharusnya anak-anak ini punya memahami bagaimana proses belajar, mhm mhm proses menerima perasaan, mhm, hal-hal lain yang nggak bisa dirasakan oleh robot gitu ya. Itu kan penerimaan perasaan itu kan bagian dari membangun mental health kali ya. mmm, Nah itu juga nggak boleh di-skip iya sebenarnya. iya iya, betul Bagaimana kita betul, gagal, heeh heeh, bangkit lagi, bagaimana kita proses belajar, betul, akibatnya apa, misalkan, oh udah healing, padahal kan kita balik lagi, anak-anak itu balik lagi berada dalam situasi-situasi yang mereka harus selesaikan sebenarnya, mhm, gitu. Nah oke. ini yang mungkin, PR ada kita PR kita semua, semua. sebagai orang tua juga, Mhm mhm pendidik juga mhm. gitu, kita harus support mereka supaya Dan kalau kita jadi maksa seperti cara kita diajari orang tua kita dulu, itu lebih berbahaya lagi. Karena dunia ini sudah berbeda gitu loh. Nggak iya, bisa, mama heeh dulu begini, papa heeh dulu begini. Nah itu heeh, udah makin nggak make sense buat mereka. Mereka makin menjauh tuh, gitu ya, heeh. heeh. Kalau kita dulu dibilangin orang tua gitu kita sedih ya. Seolah-olah kita langsung langsung membayangkan, "Oh ya kenapa ya saya nggak nurut." Sekarang nggak gitu. Sekarang nggak gitu. Cara pikirnya kita harus memahami ini ya berbeda gitu. Mhm mhm, iya iya. Oke, kita ngobrol 2 hal sama Ruth tadi ya, berarti ya, yang pertama soal Ruth S3 ya, Ruth bilang yang pertama untuk sukses adalah pertama komitmen, mandiri, lalu persistence ya Ruth ya, gitu. Persiapannya sendiri harus dimulai dari diri sendiri dulu ya, mau apa gitu, lalu support dari keluarga, nggak kalah juga asisten rumah tangga, Ya, terutama ibu-ibu nih. terutama ibu-ibu gitu ya. Lalu kita juga bicara soal murid-muridnya Ruth ya, yang adalah Gen Z gitu ya. Ya, sayangnya kita sebagai orang tua ikut andil juga ya,
dengan apa, oh disayang-sayang gitu, punya anak banget, anak mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Akhirnya jadi mereka jadi manja gitu ya, kurang tahan banting gitu, dan mereka juga dimanjakan dengan teknologi yang gampang, apa-apa tinggal comot gitu. Tapi kata Ruth tadi bilang ya, bahwa apa tuh namanya, ada positifnya juga, mereka lebih berani ya, lebih ekspresif gitu. Sebagai dosen Ruth juga memberikan ruang buat mereka berbicara, lebih banyak presentasi gitu ya Iya, Ruth ya, gitu ya. Terus yang trik-triknya itu, terus mereka harus bisa merasakan proses belajar, merasakan juga gitu ya. Jadi nanti ke depannya ketika mereka menemui masalah, mereka bisa bangkit gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahin, Ruth? kayaknya itu sih Mbak ya, Mhm, untuk, mhm. Gen Z tadi ya memang Mhm. ini tugas bersama sih ya. Mhm, mhm. Jadi, mereka kan tumbuh dalam, lingkungan ya, lingkungan yang, menimbulkan ya tadi Mhm. secara apa, dominan muncul karakter-karakter berikut. Mhm, Jadi kan, mhm. wah ini kan mungkin lingkungan keluarga juga Mhm. bisa mempengaruhi ya. Iya, tentunya ya. Apalagi Mhm. kita juga harus mengakui nih, orang tua sekarang juga sibuk dengan mungkin sosial media, Iya. kesibukan-kesibukan lain yang Mhm, sebenarnya mungkin mhm. tujuan kita me-maintain mental health kita juga sebagai orang tua kan. Sekarang lagi hashtag mental health tuh yang ini banyak Iya, banget gitu tapi kan. nih anak-anak kan juga butuh Heeh. kebersamaan ya, Iya, iya. sebenarnya. Dia Heeh. butuh akar ya, sebenarnya Iya, di iya. mana sih dia tumbuh, apa sih value yang di-deliver itu dari mana, yang paling mungkin kan dari keluarga sebenarnya, Pastinya. itu sih. Mhm, mhm, mhm. Dan buat orang tua yang mau S3 jangan lupakan hal itu ya. Apa, kalau memang ada kesempatan dan memang, ada kebutuhan untuk itu gitu ya, kita di Dan dunia senang belajar, kerja Mbak. dan senang belajar gitu ya, silahkan S3 gitu. Iya, Iya, silahkan S3 karena, para dosen ini adalah, apa ya, dia yang bantu anak-anak kita untuk jadi orang ya, jadi contoh, gurunya senang belajar, senang membaca gitu ya, supaya mereka juga bisa mengikuti jalur itu dan masih butuh banyak dosen. dan masih butuh banyak dosen ya, S2, S3 gitu. Oke, thank you banget Ruth udah Oke, mampir ke thank sini. you Itu kan banget kalau Mbak nggak ada Hera. podcast ini kita nggak Nggak ketemu ketemu, loh, nggak ketemu. udah 2 dekade ya. Iya, hampir loh, hampir 20 tahun kali ya, heeh. Untungnya banyak banget yang ketemu Oke. lagi gara-gara ada podcast ini. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton. Semoga kita dapat hal yang positif, belajar supaya kita sama-sama lebih pintar sedikit lagi dan semoga yang di luar sana yang mungkin sedang galau mau sekolah lagi bisa dengar tadi ceritanya Ruth ya. Sekolah aja. Sekolah aja. Oke, makasih Oke, banyak Mbak Hera. oke, dadah.